Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan fungsi dengan nilai balik. Nah, apa sih fungsi dengan nilai balik? Fungsi dengan nilai balik secara definisi ini sangat simpel, sangat ringkas. Itu adalah fungsi yang memberikan nilai balik ke pemanggil fungsi. Jadi fungsi yang memberikan nilai balik ke pemanggil fungsi. Jadi sederhana sekali untuk definisinya. Nah, dalam fungsi nilai balik, ketika fungsi itu mengerjakan suatu perintah, atau di dalam fungsi itu mengerjakan baris-baris perintah, dalam fungsi itu dihasilkan sesuatu. Nah, sesuatu yang dihasilkan dalam fungsi itu akan menjadikan nilai balik atau dikembalikan ke pemanggil, sehingga pemanggil mendapatkan nilai dari fungsi yang dipanggil. Nah, ini adalah penjelasan fungsi dengan nilai balik. Sedangkan kalau fungsi tanpa nilai balik, itu baris-baris perintah yang di dalam fungsi akan mengerjakan sesuatu dan tidak ada nilai, tidak ada hasil yang dikembalikan dari fungsi ke pemanggil. Nah, ini adalah definisi fungsi dengan nilai balik dan fungsi yang tanpa nilai balik. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah fungsi dengan nilai balik, itu adalah bentuknya tipe. Tipe ini adalah tipe nilai balik. Jadi fungsi nanti ketika menghasilkan nilai balik bertipe int misalkan, maka tipenya di sini int. Ketika fungsi menghasilkan nilai balik berupa karakter, maka tipenya di sini adalah nanti char. Nah, jadi tipe yang ada di bentuk deklarasi ini adalah tipe nilai balik yang dihasilkan. Nah, kemudian nama fungsi jelas, nama fungsi yang akan digunakan. Kemudian daftar parameter, ini adalah parameter yang dibutuhkan ketika fungsi itu akan dijalankan. Nah, ini adalah deklarasi fungsi dengan nilai balik. Contoh. Nah, ini adalah contoh untuk fungsi yang digunakan untuk mengkuadratkan suatu angka. Jadi prototipe fungsinya long kuadrat long A. Long ini adalah tipenya, tipe. Jadi kuadrat ini nanti menghasilkan data atau nilai dengan tipe long, panjang. Ini bilangan bulat besar. Kuadrat ini nama fungsinya. Long A ini adalah parameternya. Parameternya ada 1, A. Nah, kemudian definisi fungsinya, long kuadrat long A, return A kali A. Jadi return A kali A ini menunjukkan bahwa pemanggil fungsi akan mendapatkan nilai. Nilainya berapa? Yaitu A kali A. Tergantung parameter yang dikirimkan berapa. Kalau misalkan 10, berarti 10 kali 10. Return 100. 100 ini akan diterima oleh pemanggil. Semoga jelas. Nah, pernyataan return dalam fungsi digunakan untuk memberikan nilai balik fungsi. Pada contoh di atas, fungsi kuadrat memberikan nilai balik berupa nilai kuadrat dari argumen. Jadi, dalam fungsi dengan nilai balik, nilai-nilai yang dikembalikan ke pemanggil itu dengan menggunakan kata kunci return.
Nah, ini contoh program menampilkan kuadrat bilangan 1 sampai 10 dengan menggunakan fungsi dengan nilai balik. Ini saya langsung coba dengan Dev C++. Jadi, yang pertama kita buat prototipe fungsi. Long kuadrat long A. Ini adalah prototipe fungsi. Kemudian definisi fungsi. Untuk membuat definisi fungsi, itu diawali dengan yang sama dengan prototipe, cuman tanpa titik koma. Kemudian kita buat tubuh fungsinya. Jadi tubuh fungsinya langsung return A kali A. Ini adalah definisi fungsi. Kemudian saya akan membuat deret 1 sampai 10 dan menampilkan hasil kuadratnya dengan menggunakan perulangan for. For int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus. Nah, saya akan tampilkan say out. Ini adalah i-nya. Saya pakai akan set w, misalkan 5. Ini tampilkan i. Saya akan tambahkan set w5. Ini akan tampilkan memanggil fungsinya kuadrat i. Nah, sudah selesai. Kita coba running, execute, compile and run. Jadi ini akan menampilkan deret 1 sampai 10. 1 kuadratnya 1, 2 kuadratnya 4, 3 kuadratnya 8, 4 kuadratnya 16, 5 kuadratnya 25. 10 kuadratnya 100. Nah, inilah hasil dari pemanggilan fungsi. Jadi pemanggilan fungsi kuadrat itu di sini. Nah, kita bisa membuat long kuadrat ini tidak langsung return, tapi kita tampung dulu dalam suatu variabel. Coba perhatikan. Ini saya modifikasi, misalkan int hasil. Hasil sama dengan A kali A. Nah, perhatikan sama, ini hasil adalah merupakan kuadrat. Nah, kemudian yang kita return kan, itu adalah hasil. Nah, yang kita kembalikan adalah hasil. Anda lihat kalau di sini, ini prosesnya sama dengan A kali A. Tapi ini kita tampung dulu dalam hasil. Maaf, ini bukan int, tapi float long ya. Karena tipenya di sini adalah long. Kita coba. Compile and run. Anda perhatikan hasilnya sama. Hasilnya sama. Oke. Silahkan bisa di pause videonya, kemudian Anda coba programnya. Ini contoh program 1. Kemudian yang kedua, contoh program. Nah, ini program yang tadi saya buat. Oh, ini bukan, saya skip. Contoh program 2.
program mengkonversikan dari nilai angka ke nilai huruf dengan menggunakan fungsi. Nah, ini adalah konversi nilai angkanya. Jadi jika nilai angka lebih besar 80, return A. Jadi else if nilai lebih besar 70, return B. Else if nilai lebih besar 60, return C. Dan seterusnya. Nah, saya akan langsung buat programnya. Nah, di sini saya akan mengkonversikan. Pertama, saya akan buat prototipenya. Prototip fungsi. Misalkan char huruf int. Nah, ini sebenarnya bebas dalam variabel ini. Misalkan int x gitu. Atau ya kita buat nilai. Ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk mengkonversikan dari nilai angka ke nilai huruf. Dari fungsi ini dibutuhkan parameter nilai. Dan hasilnya nanti adalah huruf dengan tipe karakter. Ini adalah tipe nilai baliknya. Nah, sekarang saya akan buat definisi fungsinya. Char huruf int nilai. Jadi di sini akan diseleksi if nilai lebih besar 80, return A. Ingat, karena tipenya karakter, ini dipetik tunggal. Kalau string itu petik ganda. Else if nilai lebih besar 70, return B. Nah, ini saya copy aja. Else if nilai lebih besar 60, return C. Else if nilai lebih besar 50, return D. Else, nah ini nggak perlu if lagi, return A. Nah, sudah, ini adalah fungsi untuk mengkonversikan dari nilai angka ke nilai huruf dengan formula atau rumus seperti ini. Nah, sekarang bagaimana memanggil fungsi ini? Nah, untuk memanggil kita bisa dengan cout, panggil huruf, misalkan 80. 80 itu akan tampilannya B. Kita coba compile and run. Jadi cout huruf 80. Jadi ini panggil fungsi huruf. 80 ini akan diterima nilai. Sehingga nilai ini itu akan dikenal di fungsi huruf. Nah, kemudian diseleksi. Nilai lebih besar sama 80. 80 lebih besar 80 tidak. Kemudian diseleksi yang kedua. 80 lebih besar 70, ya. Sehingga di-returnkan D. Nah, ini saya jalankan dulu. Anda perhatikan di sini hasilnya B. Nah, kalau ini misalkan kita rubah menjadi 50. Maka
hasilnya adalah E. Kita perhatikan E. Nah, ini adalah contoh fungsi yang mengkonversikan dari nilai huruf, dari nilai angka ke nilai huruf. Baik, silahkan bisa dicoba programnya. Nah, saya akan memberikan contoh lagi. Ini kita inputkan ketika running. Jadi INT misalkan nil siswa. Cout masukkan nilai siswa. Cin nil siswa. Ketika memanggil atau menginputkan nilai siswa, nah kita akan mengkonversikan ke bentuk huruf. Sehingga tinggal manggil, ini adalah cout huruf nil siswa. Atau kalau mau dikasih keterangan, nilai hurufnya seperti ini. Kita coba running. Misalkan kita masukkan 90. Nah, nilai hurufnya A. Kita coba lagi running. 70. Nilai hurufnya C. Kita running lagi. 60. Nilai hurufnya D. Kita coba lagi 65, nilai hurufnya C. Nah, silahkan Anda coba untuk dengan program seperti ini, diupdate. Selanjutnya, ini saya akan menambahkan pemanggilan fungsi. Jadi, fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik, cara memanggilnya berbeda. Satu, untuk pemanggilan fungsi tanpa nilai balik, yaitu dengan menyebutkan nama fungsinya. Contoh, misalkan judul. Ya, ada fungsi judul, ya kita tinggal panggil aja. Judul, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Maka fungsi judul itu akan dijalankan. Jadi, cara memanggil fungsi tanpa nilai balik itu dengan menyebut namanya langsung. Tentunya kalau ada parameter yang dibutuhkan itu dengan menyertakan parameter. Kemudian, untuk pemanggilan fungsi dengan nilai balik itu ada dua cara. Yaitu, yang pertama, menampung dalam variabel. Contoh misalkan seperti ini, nilai sama dengan huruf 90. Nah, dalam fungsi huruf 90 itu jadi A. Sehingga nilai ini menjadi A. Isinya A. Cara yang kedua itu dengan menampilkan di layar dengan menggunakan perintah cout. Jadi contohnya cout huruf 90. Sehingga ini di layar akan tampil nilai 9, nilai A. Nah, inilah cara pemanggilan fungsi yang harus Anda ketahui, yang harus Anda pahami, bahwa dalam pemanggilan fungsi itu kita melihat fungsi tanpa nilai balik atau dengan nilai balik. Kalau dengan nilai balik, itu tidak bisa dipanggil langsung, tapi bisanya ditampung dalam suatu variabel atau ditampilkan langsung di layar. Baiklah, terima kasih. Demikian penjelasan berkaitan materi fungsi dengan nilai balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.